Di antara kabut tipis yang menggantung seperti tirai rahasia di lereng Gunung Sindoro, tersembunyi sebuah legenda tua yang berbisik dari generasi ke generasi. Gunung yang berdiri anggun, berhadapan dengan sumbing itu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kekuatan kuno, kekuatan yang tidak selalu terlihat, namun selalu terasa. Penduduk desa di kakinya sering berkata, ketika angin berputar tanpa arah, dan aroma bunga liar tercium lebih wangi dari biasanya, itu pertanda para penjaga Sindoro sedang melintas di antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Aditya. Seorang penenun mimpi yang selalu merasa hidupnya terlalu kecil untuk takdir yang besar. Bersama sahabatnya Ratna, gadis cerdas yang peka terhadap pertanda alam dan kiwas kita, seorang ketua desa yang menyimpan banyak rahasia. Mereka sering mendengar kisah tentang pasar gaib Sindoro, sebuah pertemuan makhluk halus yang hanya muncul pada malam tertentu di sabana tinggi. Konon, siapapun yang melihatnya akan diberi pilihan, kekayaan dunia, atau kebijaksanaan jiwa. Namun tak pernah keduanya, sekaligus rasa penasaran membawa Aditya dan Ratna mendaki pada malam bulan separun. Kiwas kita memperingatkan, jangan pernah menjawab jika ada yang memanggil namamu dari arah yang tak terlihat. Awalnya, perjalanan terasa biasa, langkah mereka ditemani gemerisik ilalang dan suara serangga malam. Namun saat mereka tiba di ketinggian, kabut turun begitu cepat, menelan cahaya bulan. Tiba-tiba terdengar riuh rendah seperti pasar, suara tawar-menawar, denting logam, dan tawa lirih yang menggema tanpa wujud. Di hadapan mereka, samar-samar tampak cahaya lampu minyak berjajar. Sosok-sosok berbalut pakaian kuno berjalan di antara lapak yang menjual benda-benda aneh keris berkilau, kain bercahaya, dan kendi berisi air yang memantulkan bayangan masa depan. Ratna merasakan ketakutan. Tetapi Aditya justru melangkah maju ketika sebuah suara berat memanggil namanya dengan lembut. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tak jelas, namun matanya menyala seperti bara. Ia menawarkan Aditya emas dan kemakmuran untuk desanya asal ia bersedia tinggal dan menjadi bagian dari penjaga pasar gaib selamanya. Hati Aditya bergetar. Dia membayangkan ibunya yang hidup sederhana, sawah-sawah kering yang butuh irigasi, dan anak-anak desa yang kekurangan. Namun di saat yang sama, ia teringat pesan kiwas kita, apapun yang kau pilih di Sindoro akan mengikat jiwamu. Dalam detik yang terasa seperti keabadian, Ratna menggenggam tangan Aditya dan berbisin, "Desa butuh kamu hidup, bukan hilang." Kalimat itu seperti petir di tengah kabut. Aditya menolak tawaran itu dengan suara lantang. Seketika pasar gaib berguncang, suara-suara berubah menjadi gemuruh angin, dan cahaya-cahaya padam satu persatu. Sosok berjubah hitam menatapnya lama, lalu menghilang bersama kabut yang terangkat perlahan. Ketika fajar menyingsing, mereka mendapati diri kembali di jalur pendakian. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di tangan Aditya, ada segenggam tanah hitam hangat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kiwas kita hanya tersenyum saat mereka menceritakan semuanya. Sindoro tidak pernah memberi tanpa alasan, katanya pelan. Sejak malam itu, desa mereka perlahan berubah. Tanah menjadi lebih subur. Panen melimpah, dan sumber air tak pernah kering. Tak ada emas, tak ada harta berlimpah, hanya keberkahan yang datang tanpa pamrih. Penduduk percaya, itu adalah hadiah, karena Aditya memilih jiwa daripada kekayaan. Dan hingga kini, ketika malam sunyi menyelimuti Gunung Sindoro dan kabut turun lebih cepat dari biasanya, orang-orang berkata pasar gaib itu masih ada menunggu siapapun yang cukup berani untuk memilih takdirnya sendiri. Sebab legenda Sindoro bukan tentang harta atau ketakutan, melainkan tentang pilihan, dan setiap pilihan selalu memiliki harga yang harus dibayar.